Halo, berjumpa kembali dalam acara Kalam Online. Dan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mengawali pemberitaan firman Tuhan, kita mendalami firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Di tengah situasi dan kondisi yang saat ini masih belum memungkinkan kami untuk berjumpa, berikan kami ketenangan hati, kesabaran dan ketekunan di dalam kami menanti. Kami percaya suatu saat nanti kami dapat berjumpa dalam situasi dan kondisi yang lebih baik. Ajar kami Tuhan untuk kami tidak hanya menanti dengan pasif, namun kami menanti dengan aktif. Mampukan kami untuk kami mendaya gunakan seluruh potensi, seluruh kemampuan yang ada di dalam diri kami, dan bila perlu mampukan kami untuk terus belajar, menambah kapasitas diri kami di tengah-tengah masa-masa yang saat ini masih belum baik dan masih harus membuat kami banyak berdiam diri di dalam rumah. Mampukan kami untuk kami terus berkarya di tengah-tengah situasi yang saat ini masih belum baik. Ini Tuhan doa kami, dan firman Tuhan yang akan kami gumulkan, wawasan yang akan kami dengarkan bersama di saat ini akan semakin menguatkan iman kami di tengah-tengah situasi seperti ini. Ini Tuhan, anak-anak-Mu yang dengan tekun dan setia mendalami firman Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami bersama berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, tema yang akan kita gumulkan bersama saat ini adalah Memoria Passionis. Apaan tuh? Mungkin istilah ini terdengar asing ya Bapak Ibu ya, dan memang istilah ini cukup asing bagi kita. Namun nanti kita akan bersama-sama mengetahui bersama apa sih itu Memoria Passionis. Nah, saudara-saudara, ada nggak yang pernah mengalami ucapan seperti ini? Atau ketika kita curhat tentang sesuatu yang melukai kita, baik itu pengalaman di masa lalu, baik itu juga kita dilukai oleh orang. Lalu ketika kita curhat, kita mendapat jawaban seperti ini. Sudah, lupakan saja situasi buruk itu. Yang penting sekarang kamu hidup di masa kini dan kamu menatap ke depan. Pernah mendengar kalimat seperti itu? Atau Bapak Ibu juga pernah mendengar kalimat, sudah, lupakan saja orang yang menyakitimu. Nggak ada gunanya mengingat-ingat kesalahannya dia. Sudah, lupakan saja. Yang penting sekarang kamu baik-baik saja. Yang penting sekarang hidupmu sudah oke. Ngapain mengingat-ingat masa lalu yang buruk? Nah, saudara-saudara, itu adalah ajakan-ajakan untuk melupakan berbagai pengalaman buruk. Berbagai pengalaman buruk, berbagai pengalaman menyakitkan yang mungkin diakibatkan oleh berbagai peristiwa tertentu, atau juga diakibatkan oleh seseorang. Dan sebenarnya tidak ada kan yang mau untuk mengingat pengalaman menyakitkan. Hampir tidak ada orang yang mau mengingat pengalaman menyakitkan bila orang tersebut belum betul-betul pulih dari lukanya. Dan ketika seseorang atau kita dipaksa untuk melupakan berbagai pengalaman menyakitkan itu, seolah-olah diri kita baik-baik saja, tapi sebenarnya itu menumpuk tanpa sadar di alam bawah sadar kita loh Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kesannya kita merasa baik-baik saja. Oh, aku sudah melupakan dia kok. Oh, aku sudah bisa sembuh dari lukaku. Aku sudah bisa berdamai. Apakah betul-betul berdamai atau sebenarnya kita hanya melupakan? Nah, saudara-saudara, jika sebenarnya kita bisa memilih untuk melupakan, tentu kita ingin melupakan. Tapi apakah betul kita sebagai manusia bisa melupakan semua peristiwa-peristiwa yang pernah kita alami? Nah, jika dianalogikan nih dengan sistem kerja komputer, maka otak kita itu diibaratkan oleh memori. Memori di dalam komputer itu kan dipakai untuk menyimpan berbagai data. Cuman bedanya adalah jika data yang ada di komputer itu sewaktu-waktu ingin kita hapus, kita tinggal tekan tombol delete. Kita tinggal tekan tombol hapus, lalu semua data itu bisa hilang. Lalu komputer kita atau laptop kita atau bahkan handphone kita bisa diisi dengan data-data yang baru. Jadi seperti baru.
Permasalahannya adalah otak kita sebagai manusia tidak memungkinkan untuk seperti itu. Ketika kita sudah mengalami peristiwa tertentu, itu terekam jelas di otak kita. Pengalaman 10 tahun, 20 tahun yang lalu, tentu masih terekam jelas ketika itu pengalaman betul-betul berkesan. Berkesan itu bisa baik dan buruk ya. Nah, otak manusia menyimpan berbagai ingatan-ingatan dan itu tidak bisa dihilangkan. Mungkin bisa ditahan, mungkin bisa dipendam tetapi tidak bisa dihilangkan. Andai kata itu bisa dihilangkan, betapa menyenangkannya. Kita punya pengalaman buruk, sudah tekan tombol delete, tekan tombol hapus, semua selesai. Nah, itu kalau otak kita komputer. Tapi kan kita diciptakan Tuhan dengan otak manusia yang kita punya kemampuan untuk merekam dan mengingat masa-masa lalu itu. Jadi kalau ada istilah melupakan masa lalu, sudah lupakan saja masa lalu, hati-hati. Ketika ucapan mengajak melupakan masa lalu ini pun ditambahi dan dibumbui dengan ayat-ayat Kristen. Saya ingin menegaskan untuk kita semua, teologi Kristen yang mengajak seseorang untuk melupakan dan lari dari masa lalu yang buruk dengan tujuan hidup yang lebih baik adalah teologi yang sangat-sangat tidak sehat. Saya tegaskan, itu teologi yang sangat-sangat tidak sehat untuk hidup kita sebagai manusia beriman. Loh, kok bisa? Bukankah ada firman Tuhannya, Pak? Betul. Biasanya ayat yang dipakai dalam Filipi 3 ayat 13. Namun sebenarnya ayat itu lepas dari konteksnya. Orang hanya mengutip satu bagian itu lalu dipakai untuk kita melupakan masa lalu kita. Kalimatnya kan berbunyi demikian. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah, ayat itu kemudian dipakai orang untuk mendorong orang sudah lupakan masa lalu. Itu firman Tuhan loh, melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan diri ke depan. Nah, itulah teologi yang sangat tidak sehat. Karena apa? Dasar iman Kristen kita itu adalah mengingat. Iman Kristen kita itu dibangun atas dasar mengingat. Fondasi iman kita itu dibangun dan bertumbuh melalui proses mengingat. Itulah sebabnya Allah menciptakan kita dengan otak yang begitu luar biasa. Otak yang mampu untuk menyimpan berbagai pengalaman-pengalaman di masa lalu, bahkan hingga masa kini. Dan bahkan ketika kita nanti hidup di masa depan, memori kita hari ini akan terekam dengan jelas jika memang itu betul-betul berkesan. Nah, jadi kalau mengingat, Pak, saya kemarin mengingat, kemarin itu saya seperti ini. Nah, masalahnya Bapak Ibu seringkali kita mendengar kata mengingat itu disamakan dengan menghafal. Mengingat itu bukan hanya soal menghafal atau mengenang tentang sesuatu, peristiwa ataupun seseorang di masa yang lalu. Tapi mengenang itu punya makna yang lebih mendalam, yaitu memperhatikan dan memikirkan kembali secara detail peristiwa-peristiwa yang kita alami di masa lalu, termasuk soal penderitaan. Waduh, kalau bicara soal penderitaan dan harus diingat sampai detail itu menyakitkan. Betul, itulah prosesnya. Mengingat dan memikirkan kembali secara detail sehingga itu betul-betul hidup kembali di masa kini. Kalau luka, Pak, penderitaan yang membuat kita terluka hatinya, itu harus diingat secara detail. Dan itu punya kaitan dengan hidup kita di masa kini. Dan secara teologis, Bapak Ibu, mengingat itu punya makna yang juga cukup mendalam. Tapi sebelum kita masuk ke ranah yang lebih dalam lagi, kita mau bersama-sama melihat betapa ketika orang itu punya ingatan, itu pasti terkait dengan hidup kita di masa kini. Jika kita betul-betul mengingat masa lalu kita yang menyakitkan, tapi kita tidak berdamai, maka bisa jadi kita juga akan melakukan hal yang sama. Mungkin kita tidak ingin, tapi itu refleks. Karena apa? Kita masih menumpuk itu di alam bawah sadar kita.
Sehingga di sini kita perlu bersama-sama mempelajari apa sih mengingat itu dan apa sih makna memoria passionis ini. Nah, mengingat itu dalam Alkitab kita, dalam teologi kita, dalam pemahaman iman kita itu selalu dikaitkan dengan perjanjian antara Allah dan umatnya. Umat Tuhan diminta untuk mengingat kepada Allah yang telah melakukan berbagai perbuatan-perbuatan yang besar di dalam karya pembebasan dan penebusannya. Kita masih ingat bersama, bangsa Israel pun diminta untuk mengingat berbagai karya Allah di dalam kehidupan mereka. Ketika mereka ada dalam perbudakan, kemudian mereka telah dibebaskan dan kemudian Allah menjadi Allah atas bangsa mereka, mereka diminta untuk mengingat itu semua. Dampaknya apa kalau lupa? Dampaknya bangsa Israel akan hidup seenaknya sendiri. Bapak Ibu pasti pernah tahu cerita ketika bangsa Israel kemudian memilih Allah-Allah yang lain, lebih percaya kepada Allah yang lain. Karena apa? Karena bangsa Israel melupakan karya Allah di dalam sejarah hidup mereka. Kalau dilupakan, maka mereka pasti akan meninggalkan Allah. Tapi kalau itu diingat, tidak mungkin bangsa Israel meninggalkan Allah. Bagaimana mungkin seseorang meninggalkan Allah yang telah membebaskan dirinya? Sehingga Allah memberikan perintah untuk terus senantiasa mengingat, dan mengingat. Sehingga itu bisa menjadi modal bagi bangsa Israel di dalam menjalani kehidupannya. Nah, Bapak Ibu, perintah mengingat ini selalu diberikan kepada bangsa Israel untuk apa? Untuk mengingat identitas mereka sebagai umat kepunyaan Allah. Mereka diminta untuk sadar, hei, kamu itu umat Allah loh. Kamu itu umat punya Allah, jadi ingatlah terus. Nah, jadi kalau kita bersama-sama merefleksikan lagi, iman Kristen itu tidak mungkin bertumbuh. Dan bahkan yang lebih mengerikan lagi, iman Kristen itu dapat mati ketika kita sebagai umat tidak punya kesadaran untuk mengingat. Kita memilih untuk melupakan pengalaman-pengalaman yang buruk, maka kita pun akan mengalami iman yang berhenti begitu saja atau bahkan dapat mati. Kita bisa lihat bersama-sama, kadang ada orang yang karena dia melupakan masa lalunya, ketika dia hidup di masa kini, dia tidak sadar bahwa dahulu dia pernah punya luka, pernah punya berbagai hal yang membuat dia menderita, dan tanpa sadar dia lakukan di masa kini untuk orang lain. Bapak Ibu mungkin punya teman-teman yang pernah melakukan hal-hal yang membuat orang menderita di masa kini. Bisa jadi itu karena dia hanya melupakan masa lalunya yang buruk. Nah, saudara-saudara, mengingat itu kita melihat bersama bukan hanya di Perjanjian Lama tentang bangsa Israel dan Allah, tetapi juga di Perjanjian Baru ketika Yesus saat itu mengadakan perjamuan. Di dalam suratnya 1 Korintus 11 ayat 24-25, Rasul Paulus mengingatkan ada sebuah firman Tuhan berbunyi demikian. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Nah, memoria passionis ini bisa kita bayangkan, bisa mudah kita ingat ketika kita membaca teks ini. Apa yang diminta untuk diingat? Ketika kita makan roti, ketika kita meminum anggur, kita diminta untuk mengingat apa? Penderitaan Yesus, pengorbanan Yesus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, makanya menjadi peringatan akan aku. Memoria passionis itu apa sih sebenarnya? Nah, ini kita baru akan bersama-sama melihat lebih dalam. Memoria passionis itu adalah ingatan akan penderitaan. Loh, ingatan akan penderitaan kenapa harus diingat? Betul. Tapi bukan hanya sekedar kita mengingat penderitaan kita belaka.
Karena apa? Kalau kita hanya mengingat penderitaan kita belaka dan kita tidak mendasarkan ingatan penderitaan itu pada penderitaan Yesus Kristus, maka kita hanya akan menjadi orang yang terpuruk di dalam penderitaan itu. Bayangkan, jika kita mengingat kembali penderitaan kita, tapi kita tidak ingat akan penderitaan Yesus bagi keselamatan kita, maka kita hanya akan merasa lemah terus-menerus. Kita hanya akan merasa menjadi orang yang paling tidak beruntung. Kita akan merasa menjadi orang paling sial. Aduh, hidupku dari dulu menderita sampai sekarang. Nah, ingatan penderitaan itu harus berlandaskan pada penderitaan Yesus Kristus. Karena apa? Penderitaan manusia itu bukanlah sesuatu hal yang buruk ketika ditempatkan di dalam penderitaan Yesus Kristus. Kita mau lihat bersama, ketika Allah menderita, ketika Yesus menderita, dia menderita untuk siapa? Dia menderita untuk manusia. Itulah yang ingin diingatkan oleh Yesus. Ingatlah akan penderitaanku untukmu. Kita pun ketika punya pengalaman penderitaan, kita diajak untuk mengingat agar kita tidak melakukan hal-hal yang membuat orang lain menderita seperti yang kita alami. Gereja, kita ini gereja ya Bapak Ibu ya. Gereja secara personal, satu orang demi satu orang itu gereja. Gereja secara personal maupun secara komunal, yaitu gereja sebagai komunitas, itu perlu mengingat dan bertindak atas penderitaan manusia. Gereja itu perlu menghadirkan pengharapan dan pembebasan Allah. Artinya apa? Memoria passionis atau ingatan penderitaan itu akan memampukan gereja untuk merasakan kepedulian terhadap orang-orang yang menderita di sekitarnya. Maksudnya begini Bapak Ibu, kalau kita tidak pernah punya pengalaman menderita dan kita tidak mengingat, maka kemungkinan besar kita tidak bisa merasakan ketika kita melihat ada orang yang sedang menderita dan membutuhkan pengharapan dari kita. Ketika kita tidak mengingat penderitaan kita, kita tidak pernah mengingat-ingat kembali penderitaan kita, maka kita bisa menjadi orang yang sangat cuek kepada orang yang sedang menderita dan membutuhkan pembelaan dari kita, pengharapan dari kita. Itulah mengapa sebabnya Yesus meminta kita untuk terus mengingat penderitaan yang harus ditempatkan dalam penderitaan Yesus Kristus. Sehingga kita tahu bahwa penderitaan yang kita alami untuk menumbuhkan rasa peduli terhadap orang yang juga menderita. Tetapi kita tidak hanya berlarut-larut dalam penderitaan. Johann Baptist Metz itu yang memunculkan istilah memoria passionis, Bapak Ibu. Memoria passionis itu dimunculkan oleh beliau, dan beliau adalah teolog asal Jerman. Tetapi beliau tidak hanya berhenti pada ingatan akan penderitaan terus-menerus. Karena itu akhirnya berbahaya dong. Kita akan menjadi orang yang merasa mengasihani diri kita terus. Aduh, hidupku menderita. Johann Baptist Metz mengajak dari memoria passionis lalu menuju ke memoria resurrection. Apa itu memoria resurrection? Memoria resurrection itu adalah ingatan akan kebangkitan. Ingatan akan kebangkitan ini dimaknai sebagai kehadiran pengharapan akan pembebasan atas penderitaan karena dilandasi oleh Kristus yang bangkit, Bapak Ibu. Ketika orang mengingat kebangkitan Kristus, maka orang akan punya semangat. Oh, Kristus yang dahulu menderita, Kristus yang dahulu mati dan turun ke dalam kerajaan maut, akhirnya bangkit. Aku pun pasti punya harapan untuk bangkit sekalipun aku pernah mengalami penderitaan. Namun, ingatan akan kebangkitan itu pun harus betul-betul diarahkan kepada Kristus yang bangkit. Sehingga apa? Kita tidak terjebak dalam keangkuhan kita. Ketika dahulu kita menderita dan sekarang kita punya kesempatan untuk bangkit, jika kebangkitan kita tidak kita lekatkan pada kebangkitan Kristus, maka kita bisa saja menjadi sombong. Contohnya, ketika orang dahulu susah dan sekarang hidupnya lebih enak, orang akan berkata, oh ini karena kerja kerasku, oh ini karena perjuanganku, oh ini karena segala hal yang aku punya dalam diriku. Itu ingatan akan kebangkitan yang membuat seseorang bisa menjadi sombong jika kebangkitan itu
tidak didasarkan pada kebangkitan Kristus. Karena apa? Yang menghadirkan kebangkitan itu adalah Kristus, bukan kemampuan diri kita. Jika saat ini kita mampu bangkit, maka itu bukan karena diri kita. Ketika kita mampu bangkit itu sepenuhnya karena kebangkitan Kristus memberikan kita semangat. Nah, momen paling mudah untuk kita mengingat Memoria Passionis dan Memoria Resurrection itu di mana dalam ritual gereja kita, yaitu pada saat perjamuan kudus. Pada saat perjamuan kudus, disitulah ada momen Memoria Passionis, ingatan akan penderitaan, namun juga ingatan kebangkitan. Ketika kita memakan roti dan meminum anggur, kita mengenang penderitaan dan pengorbanan Kristus bagi umat. Kristus turut merasakan berbagai penderitaan manusia selama dia hidup di dunia ini, bahkan berujung pada salib. Itu yang membuat kita juga perlu mengingat dan berbela rasa, peduli pada orang-orang yang juga menderita. Penderitaan Kristus memampukan kita untuk kita juga mau mengingat akan penderitaan kita dan mengingat akan penderitaan orang lain. Ingatan pada kebangkitan. Ketika kita memakan roti dan meminum anggur itu, kita juga mengenang kebangkitan Kristus. Untuk apa? Sebagai pengharapan untuk melampaui maut. Kristus yang dahulu mati di kayu salib, bangkit melampaui maut. Bila Kristus telah melampaui maut, maka umat pun dapat dimampukan untuk melewati maut. Artinya setelah kita mengikuti perjamuan kudus dan kita pulang, atau kita selesai mengikuti ibadah perjamuan kudus di rumah masing-masing, kita sebagai umat percaya harus punya kepedulian terhadap yang menderita. Dan bukan hanya peduli saja, tapi kita juga harus punya semangat kebangkitan Kristus untuk bisa menghadirkan pengharapan bagi orang-orang yang menderita. Jadi kita tidak hanya mengingat penderitaan orang saja, tapi kita juga perlu punya tindakan nyata. Nah, di masa pandemi ini, apa gunanya Pak tema ini? Di masa pandemi ini, tema Memoria Passionis dan Memoria Resurrection ini punya makna dan punya dampak yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena ketika kita punya ingatan akan penderitaan yang dilandaskan pada penderitaan Kristus, itu akan memunculkan kepedulian. Ketika kita punya ingatan akan kebangkitan yang didasarkan pada Kristus, kita akan punya kemampuan untuk menghadirkan pengharapan bagi orang yang sedang menderita. Contohnya apa? Contoh paling sederhana, saya mau berikan sebuah video untuk kita bisa lihat bersama. Video ini menunjukkan bahwa ini loh caranya membangkitkan seseorang, mengajak orang untuk punya ingatan akan kebangkitan di masa pandemi. Lihatlah video Bapak Ganjar yang sedang memberikan pengharapan bagi orang-orang yang saat ini sedang kesulitan ekonominya. Yuk kita sama-sama lihat. Sampai mimpi apa mau Bu? Itu ngorok loh. Bakso super bakso tahu kok. Tahu bakso no bakso tahu. Oh, dari bakso tahu. Tahunya lepas deh tahunya. Sampai ada dolang ini kita sedina modelnya pinten. Iya Pak. Ya piro? 1 jutaan. Ini apa nih? Tape ini. Oh tape. Ya tape kabeh iki. Tape kan ketan. Itu tape pohong. Tape pohong ya, tape pohong. Ini jeruk pecel ya? Nggih. Ya, ada jeruk pecel. Donat, dan ini donat. Donat iki. Ya, kene bae, kene bae. Panganan. Iya. Berapa? Hah? Lagi belahan kan. Makasih ya, Pak. Sorry, Bu. Nggih. Ya, dalan pundi, Pak? Kula Gunung Pati, UNES. Gunung Pati? Nggih. Gunungnya niku sebelah pundi to niku? Gununge sing kali UNES niku tasih 7 kilo kok. Gununge? Nggih, saking Gununge teng Pati ngoten. jaman riyen mesti aren kathah. Terus dilawani Gunung Pati niku Pati aren. Oh, Pati Aren. Iki gedang sing Gunung Pati. Nggih. Mana sak pikulan ngeten niku modale pinten? Tak pikulan ngeten iki. Paling-paling iki 300.
Matur nuwun sanget pundi ingkang badhe ngasta. Kali. Lah niki. Niki sedaya. Niki bos-bosnya niki kok. Alhamdulillah. Terus kita. Nggih, wis matur nuwun. Nggih. Wis sehat-sehat nggih. Alhamdulillah. Saya hampir tiap hari berkeliling melihat kondisi masyarakat masuk kampung, keluar kampung, di pasar, di pedagang, di sekitar Tembalang sana. Ibu-ibu sudah 2 hari ini saya lewati terus menerus. Dia bakulan sayur. Setiap saya lewat itu posisinya tidur di bangku panjang karena nggak ada pembeli. Saya datangi karena saya pakai masker, pakai helm, dia nggak tahu siapa saya. Terus saya tukoni banyak sekali, dia bingung. Lalu saya tanya, ibu berapa modalnya sehari? 500.000. Dan barangnya itu kira-kira masih separuh lebih. Saya tidak membayangkan kondisinya. Maka respon masyarakat saya lihat juga bagus. Ketika Pak Sekda dan kawan-kawan menyiapkan desain, ayo jajan. Udah kita jajan aja. Kita yang PNS, kita yang masih dapat gajian, yuk sebagian kita sering jajan. Belilah mereka. Mau dimakan sendiri boleh, beli disumbangkan orang, tapi dibeli. Agar mereka bisa hidup. Agar mereka bisa mendapatkan rezeki. Nah, saudara-saudara, itu tadi bisa kita lihat bersama. Apa yang menjadi ajakan beliau? Yuk kita jajan. Kita jajan ini bukan hanya sekedar kita jajan, kita membuang uang kita. Tidak. Kita jajan itu artinya kita sedang berusaha bahwa kita memberikan pengharapan bagi pedagang-pedagang kecil yang sedang kesulitan ekonomi. Tapi saya juga susah, Pak. Betul. Kita juga susah. Itulah sebabnya kita perlu punya ingatan akan penderitaan. Sehingga kita tidak merasa menjadi orang yang paling sial. Aduh, aku itu orangnya sudah menderita, masa aku harus membantu orang lain? Ketika kita punya ingatan penderitaan di masa pandemi ini, dan kita punya ingatan akan kebangkitan, kita bisa membantu orang yang menderita dengan menghadirkan pengharapan, dengan melakukan apa yang dapat kita lakukan untuk menolong mereka. Berbagai hal kecil itu dapat kita lakukan. Setiap kita punya caranya masing-masing, tapi kita harus membangkitkan semangat orang. Seperti Kristus telah membangkitkan semangat kita. Dan sebagai refleksi akhir, saya ingin memberikan refleksi saya ketika saya menyiapkan tema ini. Melupakan itu hanya akan menjadikan iman kita mati dan tidak bertumbuh. Karena apa? Dasar dari iman Kristen itu adalah mengingat. Eksistensi umat percaya, kehadiran umat percaya itu ditentukan dari kesadaran dalam mengingat berbagai karya Allah melalui sejarah perjalanan bangsa Israel, penderitaan Kristus dan kebangkitan Kristus. Dengan mengingat penderitaan, kita sebagai umat percaya akan memiliki bela rasa terhadap sesama yang menderita. Dengan mengingat kebangkitan, umat juga memiliki semangat menghadirkan kebangkitan Kristus bagi tiap orang yang menderita. Jadi, saudara-saudara yang terkasih, yuk kita sama-sama tidak melupakan masa lalu kita. Kalau ada orang yang menyuruh kita untuk melupakan masa lalu, ingatlah bahwa itu adalah teologi yang sangat tidak sehat. Teologi kita dibangun atas dasar mengingat. Mengingat penderitaan Kristus dan mengingat kebangkitan Kristus untuk bisa menghadirkan pengharapan di masa pandemi ini. Tuhan memberkati berbagai pengalaman-pengalaman kita, suka duka dipakainya untuk kebaikan kita. Mari kita bersama berdoa. Hidup kami tidak pernah selamanya berjalan baik. Hidup kami juga tidak selamanya berjalan buruk. Tuhan izinkan berbagai pengalaman duka, tapi juga Tuhan menghibur kami melalui berbagai setiap peristiwa suka. Suka dan duka dipakai Tuhan untuk kebaikan kami. Oleh sebab itulah ya Tuhan, ajar kami untuk mampu mengingat dengan detail berbagai peristiwa duka dan berbagai peristiwa suka di dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi umat yang selalu sadar diri bahwa kami adalah umat percaya yang memiliki tugas dan tanggung jawab menghadirkan bela rasa, memberikan kepedulian terhadap setiap orang yang menderita, dan juga membangkitkan semangat mereka di tengah-tengah situasi muram ini. Ini Tuhan doa kami, ini tekad kami siap untuk mengingat berbagai pengalaman suka dan duka kami. Karena kami percaya, suka dan duka dipakai Tuhan untuk kebaikan hidup kami dan kebaikan banyak orang melalui hidup kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami menyerahkan hidup kami. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudara, sampai jumpa. Tuhan memberkati setiap pengalaman iman kita.